ada puasa. Bulan puasa sekarang panas sekali. Dodo jadi haus. Wah, segar. Tidak ada siapa-siapa. Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum saja Dodo tidak minum. Dodo kan lagi puasa. Iya, Dodo tidak bohong. Sungguh. Tadi Dodo hanya cuci muka saja. Iya. Dodo, kenapa kau galak begitu? Siapa yang menuduh kau minum, Doh? Tapi jangan-jangan kau minum ya, Doh. Sudah mengaku saja. Enak saja. Jangan sembarangan ya. Dodo tadi sedang berwudu tahu. Ini kan waktunya sholat zuhur. Iya kan? Iya. Sedang wudu ya. Aku juga mau wudu dulu ya. Jangan meledek kamu ya. Untuk apa Dodo buka sekarang? Sekarang kan baru jam segini. Biasanya juga Dodo buka puasanya habis sholat isya tahu. Udah gitu tidak perlu sahur lagi. Dodo kuat puasanya. Bagaimana? Hebat kan? Hebat sekali kau, Doh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dodo, kenapa? Kok lemah sekali? Tidak kuat ya puasanya? Dodo mau buka? Dodo masih kuat kok, Bu. Hanya saja... Hanya saja apa, Do? Ayo ceritakan pada ibu. Bu, kalau kita berwudu kan kita kumur-kumur. Kalau ada yang terminum batal tidak, Bu? Kalau terminumnya tidak sengaja, ya tidak batal. Tapi sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah tahu ya kalau Dodo bohong atau tidak, Bu? Tentu saja Allah tahu Dodo bohong atau tidak. Itu, Bu. Sebenarnya Dodo mau bilang sama Ibu kalau Dodo sudah batal puasanya, Bu. Dodo tadi sengaja menelan air saat berwudu. Habis Dodo haus sekali. Samil, ayo duduk di sini. Ayah ingat Dodo kan? Teman Syamil itu. Ingat, memangnya kenapa? Kata Dodo dia berpuasa tanpa sahur ya. Lalu dia berbukanya setelah Isya. Dodo itu kuat sekali ya, tidak lapar. Bukan masalah kuat atau tidak kuat. Puasa Ramadan itu ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara seperti apa? Aku tidak mengerti, Ayah. Pertama, kita harus berniat puasa sebelum waktu subuh, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi. Kedua, makan sahur, yaitu makan di malam bulan Ramadan sejak lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh. Dan makan sahur lebih baik diakhiri waktunya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Makan sahurlah, karena di dalam sahur ada berkah." Makan sahur ini penting, agar tubuh kita mempunyai energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan esok harinya. Misalnya sekolah, belajar, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Dan sahur inilah yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat lainnya. Dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa, seperti marah-marah, mencuri, atau juga bertengkar. Selain itu, kita harus menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Hamba yang paling cinta kepadaku ialah mereka yang menyegerakan berbuka." Kalau memang benar begitu, berarti Dodo tidak cinta kepada Allah.
Samil, Samil. Alhamdulillah, akhirnya Syamil tamat puasanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas segala rezeki yang kau berikan dengan segala rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Apa itu? Wah, rezeki nomplok nih. Wah, mantap. Amplopnya tebal. Pasti ada 1 juta nih. Ada si Dodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Syamil, Anto. Kita makan bakso yuk. Hah? Tapi kami nggak punya uang, Dok. Tenang. Ada Dodo gitu loh. Mau nggak? Bener nih, Dok. Jadi kita ditraktir nih. Iya benar. Kapan sih Dodo pernah bohong? Oke deh kalau begitu. Sip. Ayo. Udah belum, Bang? Sabar, Den. Bener nih, Dok. Kamu yang traktir. Iya benar. Cerewet bener sih. Dok, sama es telernya sekalian kan, Dok? Mau es teler kek, es pingsan kek, silakan. Bisa aja si Dodo. Itu kan si Amir. Mir, sini Mir. Iya, ayo cepat gabung ke sini. Iya, ayo cepat ke sini, Mir. Apa dong manggil-manggil? Mau traktir? Mir, dari mana kamu, Mir? Dari rumah. Terus mau kemana? Mau ke rumah Harry. Ini Den. Wah, sedap sekali. Mau ikutan makan bakso nggak? Udah pesen sana. Dodo yang traktir. Bener nih. Udah, bener, Mir. Hari ini Dodo jadi bos kita. Sip lah. Satu lagi ya, Bang. Iya, Den. Wah, sedapnya. Nyam. Ini baksonya. Wah, asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gabung, Jerry. Ayo Mau ikutan. kemana? Wah, Ajak dong Pesta makan. nih. kalau kalian berdua mau, pesen aja langsung. Kebetulan ketemu di sini. Mau bakso nggak, Her? Kalau gratis sih, mau. Tenang, Di. Her, kita semua makan di sini gratis. Kok bisa? Kan ada bos Dodo. Bang, Satu pesen lagi, satu Bang. lagi, Bang. Pedes ya, Bang? Wah, hebat nih si Dodo. Iya, tumben. Emang Dodo punya duit? Tahu deh. Mungkin dia punya barangkali. Mana berani dia ngajak-ngajak kita kalau nggak punya duit. Udah, makan aja. Hehehe. Dodo. Bang, satu lagi ya, Bang? Kamu masih nambah lagi, Dok? Iya, kamu kalau mau juga boleh, Tok. Paling banyak juga 100.000. Sementara uang Dodo kan ada 1 juta. Sisanya masih banyak. Bener nih, Dok. Duitnya ada nggak? Iya, Dok. Bener kan ada. Udah, makan aja. Tenang. Ada yang mau nambah? Udah deh, Enggak ada. Makasih, Enggak Dodo. ada. Ya sudah kalau begitu. Berapa, Bang, semuanya? Sama minumnya jadi 78.000, Den. Hah? Cuma 78.000? Iya, Den. Kalau begitu, bikin 3 lagi deh, dibungkus. Dodo mau bawa pulang. Hah? Nah, jadi berapa semuanya? Berarti sekarang jadi 90.000, Den. Oke, tolong dibuatkan deh. Dodo kasih 100.000. Kembaliannya ambil aja nanti ya.
Hah? Gawat, cuma 40.000. Sisanya kemana? Ah, kamu kenapa sih, Dok? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Uangnya kurang. Apa kamu bilang? Belagu sih jadi orang. Tadi ditanya tenang-tenang aja. Katanya ada duitnya. Mana aku nggak punya duit lagi. Dodo, kamu gimana sih, Dok? lagi. Kamu gimana sih, Dok? Tadinya ada 1 juta. Loh, sisanya kemana? Itu dia yang Dodo bingung. Uangnya ada di mana, Dok? Di dalam amplop. Sudah dihitung belum? Bener ada 1 juta. Belum sih. Memang uang di amplop itu dari mana, Dok? Dari nemu. Nemu di mana? Tadi di jalanan Dodo melihat dompet yang isinya amplop tebal. Karena tidak tahu punya siapa, Dodo ambil saja amplopnya. Sementara dompetnya, Dodo buang. Terus, kok tadi kamu bilang ada 1 juta? Iya, itu perkiraan Dodo. Abis, amplopnya tebal banget sih. Sewaktu dibuka, uangnya cuma 40.000. Yang lainnya kertas doang. Hah? Kenapa kamu nggak periksa dulu? Repot deh sekarang. Iya nih. Dasar si Dodo. Gini aja deh, kalian tunggu di sini. Dodo mau cari sisanya. Barangkali masih ada di dompet itu. Bang, ini duitnya 40.000 dulu ya. Sisanya sebentar lagi. Kabur lagi, Dok. Ini Den, pesanannya 3 bungkus sudah jadi. Uangnya kurang Den. Pegang dulu Pak baksonya. Nanti yang mau makan mau ambil sendiri katanya. Oh gitu. Ya sudah. Terus, sekarang gimana, Dok? Sebentar. Beri kesempatan Dodo berpikir. Harusnya mikirnya tadi, Dok, bukan sekarang. Iya nih. Nah, ini dia. Teman-teman, tenang ya. Bala bantuan telah datang. Bala bantuan apa? Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sedang ada pesta bakso ya? Apanya yang pesta bakso? Iya, kecil-kecilan Kak Nadia. Kak Nadia mau? Mau? Memang ada? Ada. Bang, mana tadi yang 3 bungkus? Oh, ini Den. Ini buat Kak Nadia. Hah? Oh, terima kasih ya, Dok. Wah, banyak sekali sampai 3 bungkus. Ini tidak seberapa Kak Nadia. Ini berapa harganya? Ya, gak usah banyak-banyak Kak Nadia. 60.000 saja. Hah? Mahal bener, Dok. Tidak salah. Bang, memang berapa sih harga sebenarnya? Sebenarnya 90.000 Neng. Baru dibayar 40.000. Sisanya 50.000. Siapa saja yang makan, Dok? Semuanya. Pasti kamu traktir teman-teman, tapi duitnya kurang ya? Kira-kira gitu deh. Dodo. Terus gimana Kak sisanya? Gimana, Dok? Iya, Kak. Gimana? Ya sudah. Kebetulan Kak Nadia lagi ada rezeki nih. Kak Nadia bayarin deh. Hore! Alhamdulillah. Selamat. Tapi kok bisa begini sih? Bagaimana ceritanya? Begini, Kak. Dodo menemukan uang di jalan. Uangnya di dalam amplop. Dodo tidak memeriksanya lebih dulu. Ternyata isinya cuma 40.000. Jadi kurang deh bayar baksonya. Benar begitu, Dok? Benar, Kak. Sebenarnya kita tidak boleh berlaku sembarangan terhadap barang yang kita temukan.
Dengarkan ya, yang namanya barang temuan itu sesuatu yang harus dijaga karena pasti ada pemiliknya. Kita tidak boleh langsung memilikinya dan membelanjakannya. Kalau barang itu tidak ada identitasnya, dari mana kita tahu siapa pemiliknya? Menurut Rasulullah, umumkanlah dahulu barang tersebut selama 1 tahun. Apabila tidak ada yang mengaku, simpanlah tempat dan bungkusannya. Jika pemiliknya tidak datang juga, maka manfaatkanlah. Namun, jika ada yang mengakui, maka kembalikanlah kepada yang berhak. Oh, begitu. Wah, Dodo belum sempat mengumumkan. Tapi sudah Dodo pakai buat bayar bakso. Gimana dong? Makanya, Dok, jangan suka asal. Iya nih, suka menggampangkan urusan. Iya, Dodo gitu loh melulu. Pakai uang Kak Nadia dulu. Kebetulan Kak Nadia baru dapat honor menulis puisi dari majalah. Nih, Dok, uang 40.000 kamu serahkan ke Pak Ustadz di masjid. Lalu ceritakan awal mula ketemunya. Kamu paham, Dok? Paham, Kak. Awas lo, Dok, jangan dijajanin lagi. Ya enggak lah, Tok. Masa Dodo jajanin lagi? Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dok, lain kali jangan sembarangan memakai barang temuan. Iya deh. Bisa Dodo. Wah, main mobil-mobilan dari kulit jeruk seru juga ya. Iya, tapi mobil kamu kok lebih bagus ya, Syamil? Kenapa? Mobilmu punya atap. Syamil, ngomong-ngomong, biar mobilku juga bagus seperti mobilmu, aku mau kasih atap juga Boleh kan? Benar juga, tapi kulit jeruknya sudah habis. Kalau begitu, aku pinjam saja darimu ya. Jangan nanti. Wah, sudah tercabut. Ya, mobilku jadi rusak. Kamu sih. Maaf deh. Nih, aku kembalikan. Sudah rusak baru dikembalikan. Pikir dulu dong kalau ingin melakukan sesuatu. Jangan seenaknya. Kamu ini sudah keterlaluan, Andi. Tapi aku kan. Jangan, Samil, jangan. Aku mohon jangan. Samil, berhenti. Andi, kamu juga salah karena kamu tidak izin dulu sama Samil. Tapi, Kak. Tuh kan, kamu yang salah. Tapi Samil, Allah lebih suka kepada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Oh, kakak. Nah, sekarang ayo kalian bermaaf-maafan ya. Maaf ya, Syamil. Aku salah. Nanti mobilmu kuperbaiki deh. Iya deh, aku maafkan. Kita main lagi yuk. Muslim itu selalu minta maaf bila bersalah. Anak muslim itu selalu memaafkan kesalahan teman. Anak muslim itu selalu minta maaf bila bersalah. Anak muslim itu selalu memaafkan kesalahan teman. Minta maaf itu, memaafkan itu, saling memaafkan disukai Allah.
minta maaf bila bersalah. Anak muslim itu selalu memaafkan kesalahan teman. Anak muslim itu selalu minta maaf bila bersalah. Kak, aku mau yang ini Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Aman. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, berhenti. Ya, ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Hah? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan padaku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat, Malik, Ridwan. Jibril penyampai wahyu, Mikail penyebar rizki, Israfil tiup trompet kiamat, Israil pencabut nyawa, malaikat Munkar, Nakir bertanya dalam kubur, bertanya dalam kubur. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat, Malik, Ridwan. Malaikat, Raqib, Atid pencatat semua amal dilakukan manusia. Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Semua malaikat Allah, semua malaikat Allah. Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini, aku kembalikan. 1, 2, 3, 30. Mengenal hukum dalam Islam. Allah memberi kabar, hidup akan bahagia bila kita semua ikuti aturannya. Allah sayangi kita dengan sampaikan
Wah, subhanallah, matahari sudah terbit. Sepertinya sekarang sudah jam 7. Jam 7. Jarum pendeknya sudah menunjuk ke arah angka 7. Dan jarum panjangnya sudah menunjuk ke arah angka 12. Ini berarti sudah jam 7 pagi. Wah, ayo Pus, kita harus bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ayo, kita bersiap-siap pergi ke sekolah. Nah, sekarang aku sudah siap berangkat sekolah. Ayo ibu antar ke sekolah, sayang. Tidak usah, Bu. Diva bisa berangkat sendiri, jadi tidak usah diantar. Aku akan menemani Diva pergi ke sekolah, Bu. Ya sudah, kalau begitu. Tapi hati-hati di jalan ya. Diva berangkat, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, coba kalian lihat jam di depan kelas ini. Siapa yang tahu ini jam berapa? Diva, Bu. Diva tahu, itu jam 8 pagi. Oh ya? Coba Diva jelaskan supaya teman-teman mengerti. Lihat, jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 8. Sedangkan jarum yang panjangnya menunjuk ke arah angka 12. Jadi ini adalah jam 8 pagi. Alhamdulillah, Diva benar anak-anak. Ini adalah jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi adalah waktunya kita belajar di sekolah. Lihat, ini sudah jam 10. Waktunya Diva pulang sekolah. Ayo kita sholat. Seru nih Kak, nanti saja. Kalau sudah terdengar azan, kita harus bersegera untuk sholat. Syamil ingat tidak lagu tentang sholat yang dulu Kak Nadia nyanyikan? Lupa Kak. Kalau begitu, dengarkan ya. Kumandang azan, merdu terdengar, memanggil kita jalankan sholat. Segera berwudu, suci hadasmu, tunaikan sholat di awal waktu.
Tuh kan, apa aku bilang? Nadia sih pakai tegur-tegur segala. Dia itu kan anak yang gak punya teman. Iya Nadia, karena dia sombong dan tidak mau bertegur sapa pada siapapun. Anak-anak bodoh, so akrab lagi. Aduh. Makanya kalau bertemu teman ucapkan salam dong. Iya nih, kayak lewat di depan patung aja. Sudah, ayo kita bantu dia. Aduh, kepalaku sakit. Aduh. Dini, kamu tidak apa-apa kan? Ayo kami bantu. Terima kasih ya Nadia. Mungkin ini akibat aku tidak mau mengucapkan salam dan meremehkan orang lain. Sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah mengerti pentingnya salam dan juga arti berteman. Mari ucapkan salam bila bertemu teman dan juga bersalaman disertai senyuman dengan hati yang lapang dan maaf diberikan, hilanglah permusuhan untuk persahabatan. Mari ucapkan salam bila bertemu teman dan juga bersalaman disertai senyuman, jadi banyak saudara di sekeliling kita, hidup jadi bahagia, Allah sayangi kita. Mari ucapkan salam bila bertemu teman dan juga bersalaman disertai senyuman dengan hati yang lapang dan maaf diberikan, hilanglah permusuhan untuk persahabatan. Mari ucapkan salam bila bertemu teman dan juga bersalaman disertai senyuman, jadi banyak saudara di sekeliling kita, hidup jadi bahagia, Allah sayangi kita. Anak-anak, sesuai rencana hari ini, kita akan mengadakan piknik bersama. Bapak ingin kalian tetap tertib selama perjalanan dan senantiasa menjaga nama baik sekolah. Namun, sebelumnya kita akan singgah sebentar di sebuah panti asuhan yatim piatu. Di sana, pihak sekolah akan menyampaikan santunan bagi rekan-rekan kalian yang tinggal di sana. Bagaimana? Kalian mengerti? Mengerti, Pak. Bagus. Karena waktu sudah cukup siang, kita segera berangkat sekarang. Assalamualaikum. Wah, Yang membawa alat-alat permainan, kalian bisa kumpulkan ke dalam bus ini. Ayo. Berangkat. Asik. Berangkat. Bagaimana? Sudah siap semua? Ada yang ketinggalan? Sudah ada, Pak. Nah, ayo kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak Supir, kita jalan sekarang. Baik, Pak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana dulu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana dulu senang. Ya anak-anak, alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Panti Asuhan Yatim Piatu Ananda. Silakan turun satu persatu dengan tertib. Dok, bangun dok, udah sampai. Udah sampai ya? Iya, tapi bukan di tempat wisata. Kita singgah dulu di panti asuhan. Ayo cepat turun. Iya. Selamat datang di Panti Asuhan Ananda, adik-adik. Di sini kalian akan bertemu dengan teman-teman. Panti asuhan ini diisi sekitar 100 orang anak-anak yang kebetulan ada yang yatim, piatu, atau yatim piatu.
Yang paling kecil berusia 3 tahun dan yang paling besar berusia 15 tahun. Di sebelah kanan Bapak adalah perwakilan dari teman-teman kalian yang tinggal di panti asuhan ini. Insya Allah, masing-masing akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, namaku Ihsan. Lengkapnya Ihsanul Amala. Kirain Amelia. Usiaku 10 tahun, ibuku sudah meninggal. Sementara ayahku bekerja di Arab Saudi. Aku dititipkan di sini sejak usiaku 2 tahun sampai sekarang. Assalamualaikum, namaku Dewi. Usiaku juga 10 tahun. Aku sangat suka membaca. Aku baru masuk panti asuhan ini setahun yang lalu. Tadinya aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Tapi mereka menjadi korban kebakaran. Ayah ibuku dan kedua adikku meninggal dunia. Tahu aku nggak bisa hidup sebatang kara begitu. Sedih ya. Nah, yang terakhir dan yang paling kecil ini namanya Didit. Kami mengurusnya sejak bayi. Usianya baru 3 tahun. Benar kan, Dit? Dok, Didit mirip kamu, Dok. Adik kamu ya, Dok? Hush, kamu nih sembarangan. Ayahnya seorang pelaut yang wafat tenggelam karena gelombang yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya. Ibunya Didit membesarkan seorang diri dan jatuh sakit. Karena sakit, ibunya pun meninggal. Begitulah kira-kira perkenalan singkat dari kami. Siapa yang ingin bertanya? Kamu sudah pernah bertemu dengan orang makan tua? es krim? Punya mainan nggak? Dok, kamu kenapa, Dok? Dodo kenapa nih? Aku susul ah. Dodo, tunggu, Dok. Dodo, Kamu Syamil? kamu kenapa, Dok? Nggak apa-apa kok Syamil. Tapi, kok kamu menangis begitu? Dodo jadi sedih mendengar cerita si Didit. Iya sih. Dodo jadi teringat ayah, Mil. Kamu kan tahu, ayahku juga seorang pelaut. Aku takut kejadian pada ayahnya Didit juga terjadi pada ayahku. Oh, Dodo tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayah dan ibuku. Jangan-jangan nanti aku bisa tinggal di sini juga. Dok, jangan begitu. Jangan serem-serem bayanginnya. Aku juga takut kehilangan kamu, Dok. Kita nggak bisa main barengan lagi nanti. Itulah, Mil. Nanti kita nggak bisa main sama-sama. Nah, gini aja, Dok. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa menggembirakan teman-teman di sini, terutama Didit. Bener juga, Syamil. Tapi, apa yang harus kita lakukan ya? Kamu yakin, Dok? Yakin, Dodo gitu loh. Baiklah Pak Hasan, kami pamit dulu. Terima kasih atas sambutannya. Sama-sama Pak Awal. Terima kasih juga atas perhatian dan santunannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ayo anak-anak, kita pamit. Salim dulu ya. Tunggu. Sebelum kita pulang, Dodo mau kasih kejutan dulu, Pak Guru. Hah? Ada apa, Do? Ini, Pak. Dodo ingin kasih kenang-kenangan untuk teman-teman di panti asuhan, terutama untuk Didit. Kenang-kenangan apa? Kenangan apa? Tuh. Syamil, bawa apaan, Syamil? Nih, Dok. Terima kasih ya. Ini, Pak. Baik, terima kasih. Saya terima ya. Dodo, Syamil, Bapak begitu bangga dengan kalian. Bapak tidak menyangka kalian begitu dermawan dan baik hati. Nah anak-anak, kalian bisa meneladani Dodo dan Syamil yang telah mempersiapkan kejutan kepada teman-teman di panti asuhan ini. Nah, anak-anak bersiap-siap ya. Sebentar lagi kita akan tiba di tempat tujuan. Nah, turunnya pelan-pelan. Amir, Anto, turunkan barang-barang. Yuk, kita ke pintu belakang.
Hah? Loh, kok nggak Iya, ada? nggak ada. Tadi kamu lihat nggak toh, ada kardus di sini. Waktu berangkat sih ada. Kan Pak Guru yang taruh. Harusnya kamu tahu di mana kardus itu. Mana aku lihat. Tadi kan aku duduk di tengah. Kamu kan yang tadi duduk di belakang. Aduh, aku nggak perhatiin ya. Aku ketiduran Amir, tadi. Anto, ayo, cepat turunkan. Gimana nih? Ya udah, bilang aja nggak ada. Bagaimana, Pak? Tiketnya sudah beres? Sudah Pak, anak-anak tinggal masuk saja. Pak Guru! Ada apa kalian teriak-teriak? Pak, mainan sekardus hilang, Pak. Hah? Hilang? Kalian sudah cari? Sudah kami periksa di setiap kolong juga tidak ada, Pak. Anto, coba kau kumpulkan teman-teman di dekat pintu masuk. Iya, Pak. Hah? Memang kenapa, Pak Guru? Karena tadi Bapak Guru dan beberapa teman kalian sudah mencarinya di dalam bis dan tidak menemukannya. Siapa yang kamu lihat ya? Enggak deh. Anak-anak tenang dulu. Ada apa nih, Pak? Kelihatannya serius sekali. Ini dong, kita kehilangan mainan yang satu kardus. Iya, Dok. Padahal waktu berangkat tadi ada di belakang. Iya nggak, teman-teman? Iya, ada. Oh, itu. Kamu melihatnya, Do? Ya, bukan cuma Dodo saja yang melihat. Kan semua juga banyak yang melihat. Semua melihat. Maksud kamu gimana sih, Dok? Kita udah cari kemana-mana, tapi tetap nggak ada. Iya nih si Dodo. Udah begini masih ngasal aja jadi orang. Tunggu dulu dong. Jangan emosi. Mainan itu dan kardusnya kan sudah Dodo hibahkan tadi. Hah? Loh, kok pada kaget? Dok, kamu kok nggak izin dulu? Kan kami belum tentu setuju. Loh, kan kalian sudah tepuk tangan tadi. Berarti setuju dong. Iya ya. Tadi Dodo dibantu Syamil. Hebat kan? Dodo mengajari Syamil berbuat kebaikan. Siapa dulu dong? Dodo gitu loh. Sekali-kali kita menggembirakan orang yang kesusahan itu kan bagus. Dapat pahala lagi. Dasar anak-anak. Pak Guru, memangnya begitu yang dimaksud dengan hibah? Baiklah. Begini ya anak-anak, Bapak jelaskan. Hibah atau hadiah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Yang diberikan itu adalah barang-barang yang memenuhi syarat tertentu. Pertama, barang-barangnya itu harus sesuatu yang halal dan tidak diharamkan. Misalnya, minuman keras, barang curian, dan lain-lain. Kedua, barang tersebut bukanlah milik umum atau barang orang lain. Dan ketiga, barang itu diberikan dengan penuh keridoan, ikhlas, atau tidak terpaksa. Tapi, hibah itu termasuk amal soleh kan, Pak? Ya jelas, hibah itu apabila memenuhi syarat merupakan sebuah amal soleh yang besar pahalanya. Tuh kan, berarti bagus dong ide Dodo. Bagus, Dok. Kalau itu barang kamu sendiri. Sabda Rasulullah, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis dari Abu Hurairah. Nah, Dodo, Syamil, kalian harus minta izin dulu kepada yang punya apabila ingin menghibahkannya. Maaf deh, tadi maksud kami kan baik untuk menggembirakan teman-teman kita di panti asuhan. Iya, Syamil betul. Syukurlah kalau kalian mengerti. Iya, kami mengerti Pak Guru. Tapi ide Dodo keren kan, Pak? Iya, bagus idenya. Dodo gitu loh. Maaf ya teman-teman. Lain kali jangan begitu lagi ya. Ya sudah ya, begini saja. Kebetulan Pak Tuji juga sudah mencarikan mainan penggantinya. Jadi kalian masih bisa bermain. Sip lah. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik.
Dia bisa nyasar. Aku susul lah. Dodo! Dodo! Tunggu aku, Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Do. Ini aku Syamil. Kamu Syamil, bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Do, kita lihat yuk, Do. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo. Nah, ini dia. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hah? Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya.
baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah 1, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Dok, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samil. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu, agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu, syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi Tok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Hei, tunggu! Hei, bayar dulu baksonya! Siara. Aduh, Dok, tunggu sebentar, Dok. Perutku sakit sekali nih. Kamu kenapa, Di? Di, kamu serius? Aduh, Dok, sakit banget nih, Dok. Aduh. Apanya yang sakit? Kenapa? Tidak, Dok. Aku tidak sakit, tapi aku lapar. Hah? Lapar? Ya ampun, Di. Kirain kenapa? Serius nih, aku lapar sekali. Tadi aku memang belum makan, Dok. Ya, gimana dong? Di sini kan tidak ada yang jual makanan. Aduh, gimana ya? Pasti ada harta karun di situ. Tenang, Di. Kamu tunggu di sini. Bang Dodo akan segera kembali. Pasti tidak salah lagi. Dasar rejeki. Mbah, jawablah permintaan saya, Mbah. Saya sudah sejam meminta pada Mbah. Kasihanilah saya, Mbah. Tolonglah, Mbah. Jawab permintaan saya. Berikan saya harta yang banyak. Hah? Sudah sejam meminta? Tolonglah, Mbah. Tolong beri kelancaran saya dalam berdagang, kesehatan, dan panjang umur ya, Mbah. Jawab permintaan saya, Mbah. Maaf, Cu. Mbak lupa. Tadi cucu minta apa ya? Tolong ulangi sekali lagi. Baik, Mbah. Saya akan ulangi sekali lagi. Cepatlah, Cu.
Mbah, saya mohon, berilah saya harta yang banyak, beri kelancaran dalam berdagang, kesehatan, dan panjang umur, Mbah. Oh, itu saja. Ada lagi, Mbah, ada. Saya minta dikaruniai anak. Sudah 5 tahun saya berkeluarga, tapi belum punya anak, Mbah. Ada lagi? Iya, Mbah, tapi sementara itu dulu. Baiklah, permintaan kamu pasti Mbah kabulkan. Terima kasih, Mbah, terima kasih. Iya, tapi jangan gembira dulu. Ada yang harus kamu lakukan. Kamu bersedia? Tentu, Mbah. Saya akan melakukan apa saja yang Mbah perintahkan. Katakan saja, Mbah. Bagus. Pertama, jangan panggil saya Mbah lagi. Saya belum tua tahu. Iya, Mbah, iya. Mas, Om. Iya, Om. Nah, itu lebih enak. Iya, Mbah. Om. Yang kedua, besok kamu harus membawa makanan yang lebih enak dari ini. Mengerti? Mengerti, Om. Besok saya akan bawakan sepasang ayam panggang, komplit dengan bumbu kecapnya. Wow, yummy. Om tidak suka. Apa? Tidak. Saya suka. Jangan lupa es jeruk dan jus alpukatnya. Baik, Om. Beres. Pasti akan saya bawakan. Benar? Saya janji, Om. Pasti. Bagus. Awas ya kalau kamu bohong. Kamu akan saya kutuk, bibir kamu ada di jidat. Gigi kamu akan keriting. Jangan, Mbah. Jangan. Om. Jangan, Om. Pasti saya bawakan. Baiklah. Paling lambat, seminggu setelah kamu bawa makanan besok, hidupmu akan berubah. Terima kasih. Terima kasih, Om. Nah, sekarang kamu boleh pulang. Baik, Om. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu. Oh ya, satu lagi. Berputar dan berjalanlah yang lurus ke depan. Tutup rapat-rapat kedua telingamu dengan tangan. Dan jangan sekali-kali menengok ke belakang sampai kamu tiba di rumah. Baik, Om. Baik. Wah, dia sudah jauh. Aman. Andi, ke sini. Ada apa sih Dodo manggil-manggil? Andi, cepat ke sini. Mau makan tidak? Ya, baiklah, Dok. Tunggu. Hah? Makanan dari mana, Dok? Tadi ada orang ngasih. Ayo dimakan. Kamu lapar kan? Oke. Aduh, perutku sudah tidak tahan. Makasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Enak, Dok. Wah, asik benar nih. Kamu Syamil, ikut makan sekalian yuk. Masih banyak nih. Loh, kok kalian makan di sini? Makanan dari mana sebanyak ini? Oh, ini tadi ada orang ngasih. Ngasih bagaimana, Dok? Iya, tadi ada orang berdoa di sini, lalu makanannya ditinggal. Daripada nganggur, Dodo manfaatkan saja. Apalagi si Andi lagi kelaparan berat. Wah, itu pasti makanan sesaji, Dok. Mereka berdoa bagaimana, Do? Itu Paman, dia minta harta yang banyak, kelancaran dalam berdagang, kesehatan dan panjang umur. Lalu? Ya, Dodo kabulkan. Kamu kabulkan? Iya, tapi ada syaratnya. Besok dia harus bawa 2 ayam panggang plus bumbu kecap, Syamil. Nyam, sedap. Ya, Dodo, itu tidak boleh dimakan, Dok. Haram. Kamu lupa ya? Apa benar, Paman? Benar, Do. Binatang yang disembelih bukan karena Allah, haram untuk dimakan. Oh, begitu. Untung belum dimakan, Dok. Memang orang itu sedang apa sih ya? Datang ke kuburan meminta-minta dan membawa sesaji? Oh, orang itu mungkin sedang berziarah. Berziarah? Apa sih itu ya? Baiklah, begini ya Samil, Dodo dan Andi. Ziarah itu
Secara bahasa artinya menuju atau berjumpa. Dalam pengertian umum, ziarah kubur adalah mengunjungi makam dari orang yang telah meninggal dunia, baik yang kita kenal maupun yang tidak. Tujuannya agar kita senantiasa ingat bahwa kita pun suatu saat akan mati, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berziarah itu termasuk ibadah ya? Iya. Kalau begitu, dapat pahala dong, Paman. Benar, Andi, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa itu, Paman? Agar berziarah kubur itu bernilai ibadah dan berbuah pahala, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu niat dengan tulus dan ikhlas semata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan salam kepada penghuni kubur ketika memasuki wilayah pemakaman, berperilaku sopan ketika mendatangi areal pemakaman, misalnya tidak bercanda-canda, tertawa terbahak-bahak, berisik, membuat kotor lingkungan makam, dan lain sebagainya. Tidak meminta atau memohon sesuatu pada orang yang sudah meninggal, atau malah menyembahnya. Tidak duduk, menginjak-injak, tidur-tiduran, dan lain-lain di atas makam. Mendoakan arwah orang yang telah meninggal agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima seluruh amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya. Nah, begitulah kurang lebih pengertian, tujuan, dan adab dalam berziarah. Jadi yang dilakukan orang yang menaruh makanan di sini tadi salah dong ya? Iya, malah itu termasuk tindakan menyekutukan Allah yang merupakan dosa besar. Astagfirullahaladzim. Balasannya apa, Paman? Kalau dia tidak bertaubat di dunia, dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Lalu, ayam panggangnya kalau datang besok diapakan? Ya dimakan, Dok. Hah? Jadi boleh dimakan? Bener, Syamil? Iya, boleh, tapi oleh si Dogi. Wuk, wuk, wuk. Kirain.